Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuriski dengan NPM 2001-2010-083. Saya berasal dari kelas analisis multivariat A dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ahmi Hussein. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan bagaimana penggunaan statistik kingdom dan juga analisisnya. Oke, yang pertama kita harus membuat yang namanya kuesioner. Kebetulan di sini saya sudah membuat kuesioner dan menyebarkan kuesioner. Ini adalah hasilnya. Oke, kita rubah ke spreadsheet. Ini spreadsheet sudah saya buat. Nah, data-data yang ini kita akan masukkan ke dalam ANOVA Calculator One Way. Oke, kita masukkan ke sini. Yang pertama kita enter dulu datanya namanya Gojek. Yang kedua itu Grab Bike. Lalu yang ketiga adalah Maxim. Oke. Setelah itu kita copy data yang ada di sini. Oke. Lalu yang Grab pun demikian. Lalu yang Maxim juga sama, ya. Kita salin, kita pindahkan ke one way. Setelah itu kita calculate, kita lihat hasil analisisnya. Oke. Yang pertama kita adalah ini, uji normalitasnya. Nah, untuk mengetahui normalitas yang terdistribusi dengan normal itu adalah di atas 0,05. Tapi data yang saya miliki ini di bawah 0,05. Tapi tidak mempengaruhi hasil daripada analisis one way ANOVA. Jadi bisa kita lanjutkan data ini. Sebaiknya menggunakan data yang normalitasnya di atas 0,05, yaitu agar berarti bahwa data itu tersebar secara normal. Oke. Lalu kita lihat analisis ini. Kita perhatikan bahwa PL value-nya adalah 0,2875 ya teman-teman semua. Kita lihat data yang ada di sini. Oke, F statiknya ada 3,6755. Oke. Ini adalah analisis yang telah dilakukan oleh kalkulator Statis Kingdom. Oke, saya berusaha untuk menjelaskan. Jadi, dapat dari kesimpulan bahwa hipotesis H0. Teori H0 ditolak karena p-value kurang dari alfa. Jadi, p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sedangkan rata-rata beberapa kelompok dianggap tidak setara. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada rata-rata sampel di beberapa kelompok. Nilai P X kurang dari F yaitu 0,9715. Nilai P-nya adalah 0,287503. Hal ini menunjukkan bahwa kecil kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 1 yang menolak H0 yang valid 2,88% atau 0,2875. Semakin tinggi dukungan terhadap H1 juga semakin kecil teman-teman nilai P-nya. Jadi ketika nilai P-nya itu kecil, nah hal ini mendukung atau semakin tingginya dukungan terhadap H1. Statistik. Jadi statistik uji F ini sama dengan 3,6755 yang tidak berada dalam wilayah penerimaan 95%. Jadi ukuran efek F yang diamati adalah sedang 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi rata-rata yang berukuran sedang. N kuadratnya adalah mencapai 0,67. Hal ini menunjukkan bahwa sebanding dengan R2 dalam regresi linear kelompok tersebut menjelaskan 6,7% varians dari rata-rata. Lalu yang terakhir adalah Turke HSD atau Turke-Kramer. Rata-rata pasangan ini sangat menyimpang satu sama lain, yaitu X1 min 2X. Dapat disimpulkan, analisis hasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara setidaknya dua kelompok dengan efek yang signifikan. Oleh karena itu, hipotesis
0 atau H0 ditolak menyimpulkan bahwa ada perbedaan statistik signifikan antara kelompok-kelompok. Pasangan kelompok yang menunjukkan perbedaan signifikan dapat diidentifikasi melalui penggunaan metode Turkey HD atau Turkey-Kramer. Oke, kita next, kita lihat yang bawahnya. Oke, ini validasinya ya teman-teman semua. Untuk selanjutnya yaitu yang pertama ada daya uji a priori. Oke. H0 ditolak meskipun memiliki kekuatan a priori sedang yaitu 0,6117. Kesetaraan varian. Uji Levene digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kesetaraan varians. Varians dalam populasi dianggap setara atau p-value 0,711. Kekuatan uji Levene dianggap moderat di 0,61. Pengelompokan tersebut dianggap memiliki ukuran yang serupa. Rasio antara kelompok terbesar dan terkecil adalah 1. Uji ANOVA dianggap robust terhadap asumsi homogenitas varian ketika ukuran kelompok serupa. Uji asumsi normalitas, uji Shapiro-Wilk digunakan untuk memverifikasi pernyataan tersebut. Alfa 0,05 itu nilai signifikannya. Semua kelompok dianggap memiliki ukuran sampel yang besar setidaknya 30 atau terdistribusi dengan baik. Baik teman-teman, kita lanjut ke yang tabel selanjutnya itu Turkey HD Turkey-Kramer-nya. Oke, saya akan jelaskan di sini itu dalam hasil analisis Turkey HD Turkey-Kramer kita memiliki perbedaan yang signifikan antara beberapa pasang kelompok. Berikut adalah hasil rinciannya. Kita lihat bareng-bareng di tabel tersebut. X1 dan X2. Perbedaan rata-rata antara X1 dan X2 adalah 1,5429. Kita lihat yang dari tabel difference. Interval kepercayaan 90% untuk perbedaan ini berada di antara 0,1028 dan 2,9829. Ini berada di tabel lower CI dan upper CI. CI itu kepercayaan interval ya. Nilai kritisnya adalah 0,3273. Nilai kritisnya adalah 0,36036. Nilai P-nya adalah 0,3273 kurang dari tingkat signifikasi 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan secara statistik. Kita lihat hubungan yang X1 dengan X3. Perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan X3 adalah 1,2571. Interval kepercayaan 90%. Untuk perbedaan ini berada di antara minus 0,829 dan 2,972. Nilai kritisnya adalah 2,9363. Kalau di tabel itu di Q-nya itu teman-teman. Lalu nilai P-nya yaitu 0,9987 lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05. Nah, untuk yang ini sebenarnya tidak masuk ke signifikan, tetapi masih bisa ditoleransi karena belum begitu jauh daripada 0,05. Tapi menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. X2 dan X3, perbedaan rata-rata kelompok X2 dan X3 adalah 0,2857. Interval kepercayaan CI 90%. Untuk perbedaan ini berada di antara minus 1,1544 dan 1,7258. Nilai kritisnya kita perhatikan adalah 0,6673 dan juga nilai P-nya adalah 0,8847 atau 0,8 lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Oke. Selain itu, tabel kelompok menunjukkan rata-rata masing-masing kelompok X1, X2, dan X3. Hasil ini memberikan informasi tambahan tentang bagaimana masing-masing kelompok berbeda satu sama lain. Perlu diperhatikan bahwa nilai P yang kecil atau kurang dari 0,5 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara X1 dan X2, sedangkan X1 dan X3 dan X2 dan X3 tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap perbandingan penggunaan layanan GrabBike
Gojek dan Maxim di kalangan Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur menggunakan metode stasiun one way, ANOVA dan uji Tukey hasil Kramer dapat dinyatakan sebagai bahwa gini. Ada perbedaan signifikan. Jadi terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat penggunaan layanan antara Gojek, Grabback, dan Maxim di kalangan masuk Universitas Jawa Timur. Penolakan hipotesis 0 atau H0 menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan tidak sama di setidaknya satu pasangan kelompok. Oke, yang terakhir adalah ada perbedaan signifikan. Perbedaan spesifiknya adalah gini. Secara khusus, perbedaan yang signifikan terdapat antara Gojek dan Grabback, teman-teman. Nah, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Gojek dan Maxim, X1 dengan X2, X1 dengan X3, dan Grabback dan juga Maxim. Grabback ini kan X2 dan X3. Jadi yang ada perbandingan signifikan antara Gojek dan Grabback. Sisanya tidak ada yang signifikan. Dengan memperhatikan hasil uji normalitas yang menunjukkan pelanggaran pada beberapa kelompok dengan sampel kecil, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pertimbangan metode statistik alternatif seperti uji Kruskal-Wallis. Dengan begitu, kesimpulan akhir yang dapat kita simpulkan bahwa dengan judul perbandingan penggunaan layanan Grabback, Gojek, dan Maxim di kalangan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dapat disertai dengan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan layanan aplikasi Gojek, khususnya antara Gojek dan Grabback. Mungkin pada pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman semua.